Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudari-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali pagi hari ini dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu yang menjadi juru selamat kami dan menjadi terang perjalanan hidup serta menjadi kekuatan kami. Hadirlah menyertai kami seluruh umat-Mu, terutama di masa pandemi ini, agar kami dapat berlaku sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami berusaha agar diri kami berguna untuk kepentingan sesama kami yang sedang menderita. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengatara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 18 Juli, Pekan Biasa ke-16. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Kita bisa membayangkan bagaimana senangnya, gembiranya, antusiasnya mereka, karena mereka bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Mereka bisa mengusir setan-setan. Namun kegembiraan itu belum juga hilang atau reda. Tuhan Yesus sudah mengajak mereka untuk menyepi dan beristirahat. Maka naiklah mereka bersama Yesus naik perahu, lalu mencari tempat yang dituju. Orang banyak yang melihat arahnya perahu tentu saja tahu mau kemana perahu itu menuju. Maka mereka yang jumlahnya banyak itu berusaha untuk menyusul Yesus dengan jalan darat. Tentu saja dengan jalan yang cepat. Mungkin ada juga yang berlari. Sehingga mereka sampai ke tempat di situ lebih duluan daripada para rasul dan murid. Maksud saya, rasul dan Tuhan Yesus. Sudah Yesus dan para murid mendarat, Yesus melihat begitu banyak orang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka Yesus membatalkan rencananya untuk istirahat dan untuk menyepi itu. Lalu Yesus mengajar mereka, karena mereka bagaikan domba tanpa gembala. Yesus mengajarkan kepada mereka tentang banyak hal
Nah, bagaimana ini? Apa yang terjadi dalam Injil tadi juga kita hayati dalam kehidupan kita. Gereja pernah mengalami adanya banjir di Jakarta dan sekitarnya. Dan gereja waktu itu berusaha keras untuk menampung mereka. Membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Obat-obatan, makanan dan minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Ada yang hanya beberapa hari saja, ada yang sampai seminggu, bahkan dulu pernah sampai 2 minggu. Mungkin gereja sudah punya rencana untuk mengadakan evaluasi atau program kerja di tempat yang lain. Menyepi juga seperti Tuhan Yesus dan para murid, tapi batal karena prioritas membantu mereka yang sedang membutuhkan. Lalu bagaimana penerapan sabda Tuhan ini, aplikasinya dalam kehidupan kita? Masyarakat kita sedang dilanda pandemi, udah lama. Dan kita harus berusaha pertama untuk mematuhi prokes kita masing-masing. Dan di berlakunya PPKM ini lebih lagi, kita harus sangat membatasi untuk pergi keluar ke tempat lainnya. Kalau itu tidak sungguh-sungguh penting, maka berdiam diri di rumah, tidak jalan-jalan, itu sudah merupakan sumbangan. Dan kalau itu dilakukan oleh semua orang yang ada di Jabodetabek ini, itu saja akan menurun orang-orang yang terpapar virus 19. Maka dari itu kita semuanya harus betul-betul menjaga prokes. Kita membatasi gerak kita, perjalanan kita ke tempat yang lain kalau itu tidak sangat penting. Selain itu, kita perlu juga berbagi bagi sesama kita yang menderita dampak dari pandemi dan dampak dari pemberlakuan PPKM itu. Kita tidak boleh tinggal diam saja, melainkan kita harus membantu mereka. Selain itu, kita bisa mendoakan bagi mereka yang terpapar penyakit, supaya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka semuanya. Kita perlu mendoakan bagi orang-orang yang sudah meninggal karena terpapar COVID-19 ini, supaya dianugerahi pengampunan dosa dan dianugerahi kehidupan kekal, bisa tinggal di rumah Allah Bapa di sorga.